Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekarang semua pada sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Boleh mungkin saya untuk membuka pertemuan kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas pada untuk memimpin doanya. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Afatif. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah teman-teman semua dalam keadaan yang semangat ya hari ini. Oke, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari sel tersebut. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum pengertian dari sel itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sel? Oke, ada lagi? Oke, boleh. Ada lagi? Oke, mungkin dari jawaban-jawaban kalian itu mungkin kita simpan terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 gambar teman-teman. Ada yang bisa jelasin gambar-gambar yang ada yang bisa menjelaskan itu gambar-gambar yang terlihat itu apa aja gambarnya? Gambar saya, Bu. Ya betul. Ada apa lagi? Bakteri. Ya benar. Nah jadi dari 3 gambar tersebut ada gambar bakteri, ada gambar tumbuhan, ada gambar manusia ya. Nah dari ketiga itu memiliki struktur dan fungsi dari sel, di mana sel itu akan menyusun komponen-komponen dari suatu makhluk hidup. Nah, bakteri, tumbuhan, dan hewan atau manusia itu akan tersusun dari beberapa sel. Oke. Di sini ada ayat Al-Quran dari surah Al-Infitor ayat 7 di mana menjelaskan alladzi khalaqaka fasawwa, maka adalah yang artinya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Di mana di sini Allah menjelaskan kalau manusia itu disusun atau telah menyempurnakan dengan susunan tubuhnya. Jadi susunan tubuh manusia, baik manusia maupun hidup yang ada di muka bumi itu tersusun dari sel. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sel prokaryotik dan struktur penyusunnya. Selanjutnya, peserta didik dapat membedakan bentuk dan warna sel tersebut, gram positif dan gram negatif secara akurat. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis hubungan karakteristik terpidahulukan dengan hasil warna pada keparetan secara tepat. Oke, baik. Di sini ada studi kasus yang mungkin ini gambarnya itu kurang terlihat ya. Di studi kasus kali ini teman-teman bisa lihat ya dari ada 3 gambar. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Boleh? 1 atau 2 orang? Boleh dulu. Oke, ada lagi? Oke, boleh kita. Ada lagi? Itu sakitnya karena makan telur yang ada bakteri. Oke, baik. Mungkin dari jawaban hipotesis kalian mungkin akan disimpan dulu. Nanti kita akan menjawab dari hasil pertanyaan itu di materi berikutnya. Oke,
Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hipotesis kalian, kita akan mengerjakan LKPG, di mana di sini kalian akan diarahkan untuk melakukan kegiatan praktikum. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya, ada mikroskop, di mana di sini saya sudah menyediakan reaksi awetan bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Nah, di sini teman-teman boleh lihat bentuk struktur dan bentukan si bakterinya itu gimana. Terus nanti teman-teman analisis nih dari struktur tersebut dan bentuk tersebut, serta nanti masukin ke LKPD-nya. Di situ juga sudah saya sediakan kolom untuk kalian masukkan gambarnya. Oke, sebelum lanjut, mohon maaf tadi saya lupa untuk presensi ya. Boleh di sini saya izin presensi terlebih dahulu. Hilal. Hadir. Oke, kita hadir. Nurul hadir. Radit Hadir. oke, terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman juga sudah hadir semua ya. Oke, di sini boleh maju ya teman-teman. Semua anggotanya nggak apa-apa, jangan perwakilan. Di sini ada yang udah pernah pakai mikroskop belum? Sudah. Oke, mungkin di sini nanti bakal saya bantu buat makainya ulang ya. Supaya teman-teman kebingungan dalam penggunaan mikroskop. Boleh teman-teman maju ke depan? Yeay. Bisa? Jadi satu yang memakai, satu yang fotonya. Yang negatif. Ini kan positif. Coba, bisa? Oke, benar. Dulu punya perbesaran kualitasnya nggak? 10. Apa perbesaran 10? Coba pakai cahayanya. Coba pakai ini senter. Bisa? Bukan begitu Ibu. Agak ini ya, belok ya. Coba pakai senter. Ya kan? Ya. Nah, coba diatur ini ya. Di scrollnya. Ini maknanya. Udah? Coba dipotong. Saya lihat ya. Benar nggak Ibu? Oh, udah. Udah apa? Belum. Ada. Seperti ini ya Ibu. Iya betul. Itu masukin ke LKPD-nya ya, dari Ibu sambil jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Baik Ibu. Seperti ini sudah Ibu. Oke. Ini foto dulu. Tadi. Oke, Bu. Iya. Terus ini nanti dimasukin di mana Ibu? Nah ini taruh di tabel ini. Terus nanti ini juga dijawab ya. Ini strukturnya. Sama. Ini udah kerjanya. Sama.
Ini kamu positif ya? Ini benar, masukin di sini. Terus udah, nanti bikin analisis setelah. Boleh langsung kerjakan ya. Saya kasih waktu 2 menit cukup ya? Cukup dulu. Oke, boleh langsung dikerjakan. Udah ada yang ngumpulin? Saya dulu ya. Belum udah? Oke, kelompok 1 udah nih. Ayo kelompok 2. Udah, oke. Boleh kelompok 1 untuk presentasikan hasilnya ya. Coba boleh tanya ke depan kelompok 1 kan duduk di mana? Nanti mana ada di sini. Oke, di sini saya mau jelasin ini dulu. Jadi sel prokaryotik ini tuh strukturnya ada kapsul, ada dinding sel, dan membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, biolin, nukleoid, plasma, flagellum. Tulisannya peptid apa di sini tuh udah ada struktur sel sama fungsinya itu apa. Peptidoglikan fungsinya memberikan bentuk dan perlindungan mekanis. Membran plasma fungsinya mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam dan luar sel. Nukleoid fungsinya menyimpan materi kinetik DNA utama sel. Ribosom fungsinya tempat terjadinya sintesis protein. Flagel fungsinya alat gerak atau lokomotif sel. Kapsul fungsinya lapisan pelindung dari kekeringan dan sistem imun gina. Biolin fungsinya membantu menempel pada permukaan dan transfer DNA konjugasi. Plasmid fungsinya membaca gen tambahan seperti resistensi antibiotik. Selanjutnya tadi kita sudah mengamati mengenai bakteri. Di sini bakteri gram positif itu memiliki peptidoglikan yang tebal sehingga sangat mempertahankan halangan di sel keloid sehingga tak membuat rambut tua atau kebiruan di bawah mikroskop. Lalu kenapa bakteri gram positif itu bisa berwarna ungu? Jadi dia bisa berwarna ungu karena lapisan peptidoglikan itu tebal sehingga mampu mempertahankan paket zat warna utama saat dibuat alkohol. Kemudian apa hubungannya lapisan peptidoglikan dengan hasil pewarnaan? Jadi ketebalan peptidoglikan ini menentukan resistensi warna, di mana peptidoglikan tebal menahan warna ungu, sedangkan peptidoglikan tipis mengalirkan warna ungu dan menyerap warna merah satanin. Yang ketiga itu sebutkan ciri utama sel prokaryotik. Ciri-cirinya itu tidak memiliki membran inti atau
fungsi dari masing-masingnya itu, kalau peptidoglika dia itu memberikan bentuk nukleotido mekanis, kalau membantu plasma dia pembatas selektif permeabel, kalau nukleoid dia itu pusat pengendali aktivitas seluler, kalau ribosom dia itu yang merakit asam amino, flagel dia yang membantu bakteri untuk bergerak, kapsul dia alat pertahanan diri, kalau fili dia untuk membantu peran dalam adhesi seluler dan proses dehidrasi. Kalau plasmid dia itu menyimpan materi genetik dan esensial sekular. Baik, selanjutnya di sini hasil dari pengamatan kita bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa bakteri gram negatif ini berbentuk fosil atau batang pendek yang berwarna merah muda merah atau kemerahan akibat penyerapan pewarna tandingan safranin. Nah, berikutnya di sini ada pertanyaan apa bakteri gram negatif tampak merah muda setelah pewarnaan gram. Nah, jawabannya lapisan peptidoglikannya yang tipis membuat zat warna ungu luntur oleh alkohol sehingga sel itu menyerap warna tandingan dari safranin yaitu merah muda. Selanjutnya, apa fungsi membran luar pada bakteri gram negatif? Yaitu sebagai pelindung selektif dari serangan zat kimia berbahaya seperti antibiotik dan juga lisozim dan tempat melekatnya antigen atau endotoksin. Selanjutnya, apa perbedaan utama gram positif dan gram negatif? Nah, gram positif ini berpeptidoglika tebal dan tanpa membran luar, sedangkan gram negatif ini berpeptidoglika tipis dan memiliki membran luar. Lalu, mengapa bakteri gram negatif berresisten terhadap antibiotik tertentu? Jawabannya itu membran luarnya ini bertindak sebagai barrier fisik yang selektif, yang mana menyulitkan molekul antibiotik untuk menembus masuk ke dalam selnya. Nah, kesimpulannya yaitu perbedaan dari bakteri gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah muda terletak pada struktur kritisnya, di mana gram negatif memiliki membran luar yang membuatnya lebih resisten terhadap antibiotik. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 boleh beri aplaus untuk kelompok 2. Ternyata jawaban dari LKP teman-teman itu sudah benar ya, tapi masih ada miskomunikasi nih dari jawaban teman-teman. Mungkin di sini kita akan meluruskan kembali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya sampaikan di awal pembelajaran kita tadi. Oke. Di sini kita akan mempelajari mengenai struktur sel prokaryotik dan pembagiannya. Nah, di mana kita harus mengetahui dulu komponen utama pembelajaran kita hari ini, yaitu sel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel itu? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan, di mana baik itu makhluk hidup, sel hewan, sel tumbuhan, dan bakteri itu merupakan komponen-komponen yang disusun oleh sel. Nah, di sel tersebut itu pasti ada penemu sel ya, di mana diawali dengan penemuan oleh Anthony van Leeuwenhoek, di mana dia merupakan ilmuwan pertama yang meneliti sel hidup, bakteri dan protozoa menggunakan mikroskop rancangannya sendiri. Selanjutnya, konsep sel itu akan dikembangkan oleh Robert Bucki dan mempelajari konsep sel itu dengan mengamati membran ya atau epidermisnya dari daun, dari gabus. Selanjutnya ada pembagian sel, di mana pembagian sel itu terbagi dua teman-teman, ada prokariot sama eukariot. Nah, kita sekarang fokus mengenai prokariot terlebih dahulu, di mana prokariot itu nanti akan dibagi dengan dua domain ini teman-teman, ada domain domain eukaria sama domain archaea dan domain bakteria. Nah, jadi domain dari sel prokariot itu sama-sama memiliki adanya dinding sel prokariot. Nah, dinding sel prokariot itu disebut dengan yang namanya peptidoglika. Oke, benar. Nah, dan apa sih yang dimaksud dengan sel prokariot tersebut? Nah, sel prokariot itu merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki organel atau struktur terikat membran internal lainnya.
Contohnya kayak eukaryot nih, nanti kalian akan mempelajari di pertemuan berikutnya, di mana eukaryot itu memiliki organel-organel yang banyak ya, yang terstruktur gitu. Sedangkan untuk prokaryot sendiri dia itu organelnya itu lebih sederhana teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dan juga telah ada di KPD yang teman-teman kerjakan tadi, di mana di sini tersusun atas kapsul. Kapsul itu buat melindungi si bakteri tersebut gitu. Terus ada dinding sel, terus ada membran sel, ada sitoplasma atau cairan sel, terus ada ribosom, ada plasmid. Nah, di plasmid itu tuh biasanya kalau di eukaryotik itu nggak ada teman-teman. Jadi adanya cuma di prokaryot. Nah, dan ada nukleoid. Di sini dia nggak punya inti ya. Dia nggak punya inti, dia juga nggak punya membran inti, tapi dia cuma punya nukleoid yang tersebar di sitoplasmanya. Terus ada flagellum buat alat gerak, sama pili buat nempel di permukaan. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak terkait struktur sel prokaryotik? Atau sudah paham? Oke, dapat dipahami ya. Jadi mungkin saya nanya dulu nih, kalau buat alat gerak itu strukturnya apa? Oke, benar. Kalau buat nempel di permukaan? Kalau isinya materi genetik, DNA gitu. Nukleoid. Ya benar. Kalau buat ngelindungin si bakterinya, kapsul. Ya betul. Nah, tapi disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa di semua sel prokaryotik itu nggak semuanya punya kapsul. Ada beberapa yang punya kapsul, tapi sebagian besar itu prokaryotik itu punya kapsul. Dan dinding sel prokaryotik tadi saya jelaskan sebelumnya disebut dengan apa? Peptidoglikan. Ya, benar. Oke, di sini kita akan bahas peptidoglikan itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peptidoglikan? Tadi dinding sel dari prokaryot ya. Dia itu akan terbagi dua bagian ini. Ada dua macam jenis, yaitu ada gram positif sama gram negatif. Nah, yang kalian amatin tadi itu merupakan contoh dari bakteri yang memiliki gram positif sama gram negatif nih. Jadi ada gram positif di mana dia memiliki peptidoglikan yang tebal. Teman-teman bisa lihat di situ ada peptidoglikan dari gram positif dan ada membran plasma di bawahnya. Nah, sedangkan untuk gram negatif itu peptidoglikannya di tengah. Jadi di atas peptidoglikan itu ada lipid membran dan di bawahnya ada peptidoglikan tapi tipis dan ada plasma membran. Nah, dari kedua ini yang membedakannya itu pasti dari pewarnaan tadi ya, kita bisa lihat dari pewarnaan. Jadi pas kita melakukan pewarnaan itu nanti mungkin akan kalian pelajari di tingkat lanjut tentang pewarnaan gram. Di situ nanti menggunakan yang namanya pestana violet teman-teman. Jadi buat kita mengetahui jenis bakteri ini. Nah, jadi kalau seandainya bakteri gram positif dia akan berwarna apa tadi? Biru. Jadi warnanya lebih pekat ya, sedangkan biru atau ungu gitu. Sedangkan kalau buat bakteri gram negatif dia akan berwarna Pink atau yang merah, merah muda, pokoknya karena dari strukturnya tadi ya teman-teman. Jadi strukturnya karena membrannya karena peptidoglikannya itu tipis, jadi makanya dia itu warnanya bakal merah. Sedangkan kalau peptidoglikannya tebal, jadi warnanya bakal ungu atau biru. Oke, sampai di sini paham ya terkait gram positif dan negatif. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, cukup ya. Nah, terus jadi dari studi kasus yang sebelumnya, apa sih hubungannya prokaryotik itu dengan penyakit tipes? Nah, tadi kan ada itu yang menyimpulkan bahwa tipes itu disebabkan oleh orang yang ngerjain lapar kebanyakan gitu. Nah, terus ada yang bilang dari makan telur yang ada bakterinya gitu. Nah, itu mungkin benar tapi kurang tepat. Jadi prokaryot itu kan bakteri ya, contohnya dari bakteri. Nah, bakteri itu tuh pembawa, jadi dia itu menjadi faktor utama terjadinya penyakit tipes ini, di mana bakteri yang menyebabkan tipes itu adalah salmonella. Nah, apakah pengerjaan lapar atau pengerjaan tugas itu dapat menyebabkan terjadi tipes? Jawabannya tidak ya. Jadi tipes itu disebabkan oleh bakteri salmonella. Bakteri salmonella. Terus dari makanan kurang bersih atau nggak matang ya, misalnya kayak makan telur mentah, itu kan ada gambar telur ya. Jadi kalau telur mentah itu ada kandungan salmonellanya. Terus ada juga dari daging mentah, kalau teman-teman tahu ya,
sama ada yang salmon, sushi gitu. Nah itu kalau tidak ditangani dengan baik itu bakal ada salmonellanya dan menyebabkan tipes sendiri. Sama makanan yang kurang bersih, misalnya kalian makan mencuci tangan, nah itu juga dapat menyebabkan penyakit yang tipes. Jadi kelelahan itu bukan dari faktor penyebab terjadinya penyakit tipes. Oke, di sini terjawab ya teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke kesimpulan yang saya berikan, boleh satu dari teman-teman buat menjelaskan kesimpulannya. Ada yang mau? Oh ya, saya itu. Oke, boleh dulu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini itu menurut saya sel itu merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Terus sel itu ada yang prokariot, ada yang eukariot. Kalau yang prokariot itu dia ada yang gram positif sama negatif tadi. Terus dia dibedakan berdasarkan jenis selnya atau peptidoglikan. Lalu setiap sel itu baik yang negatif atau yang positif itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu Ibu. Oke, benar ya Nurul. Jadi kita dari belajar apa itu pengertian sel, macam-macam sel, terus pembagian dari bentuk peptidoglikannya, gram positif, gram negatif. Nah itu merupakan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, di mana sel itu merupakan unit struktur dan fungsional terkecil dari makhluk hidup dan terbagi atas prokariot dan eukariot. Benar ya Kak Nurul? Terus bakteri itu juga termasuk dari si prokariot tadi kan, di mana dibedakan menjadi gram positif dan gram negatif dan dibedakan atas dinding selnya atau peptidoglikannya. Nah mematangkan pembelajaran kita hari ini, boleh teman-teman untuk mengisi refleksi terlebih dahulu. Di sini ada berupa kuis sama refleksi yang akan teman-teman isi. Boleh saya kasih waktu 1 menit cukup ya? Cukup Ibu. Oke, boleh. Oke, ini Fadik sudah mengumpulkan. Oke, Iya, udah, Bu. Nurul udah, kita udah, Nurul udah. Ya, Oke, udah ya. Nah, nanti tadi kan ada di LKPD beberapa jawaban kalian yang masih kurang tepat ya. Jadi nanti akan saya kasih remedial. Nanti batas pengumpulannya 2 hari setelahnya. Cukup? Cukup, Ibu. Oke, nanti saya note ya di ini ya, di LKPD-nya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya itu nanti kalian akan mempelajari tentang sel eukariotnya, kan sekarang prokariot, besoknya eukariot. Jadi besok kalian akan mempelajari apa itu sel tumbuhan sama sel hewan. Dan nanti untuk alat bahannya mungkin akan saya infokan di grup saja. Sampai sini